Baik, selamat siang buat Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelas 46 program studi Teknik Informatika STMIK Banjarbaru. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan proyek data mining berjudul analisis klasterisasi tingkat risiko depresi pada mahasiswa menggunakan algoritma Cummins clustering. Prestasi ini merupakan hasil penelitian kami terhadap dataset mahasiswa yang bersumber dari platform Kaggle. Anggota tim kami terdiri dari Muhammad Fadila Asri, Asari, Ahmad Roji Altailah, dan saya sendiri Efraim Jengari Boro. Lanjut. Oke, latar belakang dan rumusan masalah. Depresi pada mahasiswa menjadi isu yang semakin serius dalam dunia pendidikan, tingkat pendidikan tinggi. Tekanan akademik, masalah finansial, kurang tidur, dan tuntutan sosial menjadi faktor pemicu utama berdasarkan dataset yang kami gunakan. Dari 109 mahasiswa yang menjadi responden, sebanyak 54,1% atau lebih dari separuhnya mengalami depresi. Ini angka yang sangat tinggi dan perlu mendapat perhatian serius dari pihak kampus. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana karakteristik kelompok mahasiswa yang terbentuk berdasarkan variabel akademik, pressure, financial stress, CGPA, studi satisfaction, dan work atau studi horse. Kedua, berapa jumlah klaster optimal? Ketiga, bagaimana pola hubungan antara klaster dengan status depresi aktual? Dan keempat, klaster mana yang menunjukkan risiko depresi tertinggi? Oke, di sini ada deskripsi dataset. Dataset yang kami gunakan adalah student depression, dataset dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 119 data mahasiswa dengan 18 atribut, mencakup data demografis, kebiasaan hidup, dan indikator fisiologis. Dari 109 mahasiswa tersebut, 54,1% mengalami depresi dan 54,9% tidak. Karena algoritma kami hanya memproses data numerik, kami memilih 6 variabel sebagai fitur clustering, yaitu academic pressure, financial stress, CGPA, studi satisfaction, work studi horse, dan age. Kenapa variabel ini dipilih? Karena paling relevan dengan kondisi fisiologis mahasiswa. Oke, sekarang saya Muhammad Fadil Asari, saya akan melanjutkan praproses data. Sebelum data diproses, kami melakukan 3 tahap praproses menggunakan Orange Data Mining. Langkah pertama adalah penanganan missing values, di mana berdasarkan pengecekan menggunakan widget kolom statistik, ditemukan sekitar 12,5% data kosong yang tersebar pada atribut numerik. Nilai-nilai kosong ini diganti dengan nilai rata-rata menggunakan widget input agar distribusi data tidak terlalu bergeser. Ini kami menggunakan input. Dan selanjutnya, langkah kedua adalah seleksi variabel. Kami memilih 6 atribut numerik, 7 atribut numerik yang relevan dan mengecualikan seluruh atribut kategorikal seperti gender, sleep duration, dan dietary habits. Langkah ketiga, kami melakukan normalisasi Z-score menggunakan widget preprocess. Proses ini menyeragamkan skala setiap atribut ke rata-rata 0 dan standar deviasi 1, sehingga tidak ada variabel yang mendominasi perhitungan jarak Euclidean hanya karena memiliki rentang nilai yang lebih besar. Selanjutnya, itu ada metodologi K-means clustering, di mana metode yang kami gunakan adalah K-means clustering, salah satu algoritma unsupervised learning yang paling populer. Algoritma ini bekerja dengan 6 langkah: menentukan jumlah klaster K, menganalisasi centroid awal, menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid menggunakan rumus Euclidean, mengelompokkan data ke centroid terdekat, memperbarui centroid berdasarkan rata-rata anggota, mengulangi proses hingga centroid tidak berubah atau konvergen. Di sini ada rumus jarak Euclidean yang digunakan adalah akar dari jumlah kuadrat selisih antara setiap atribut data dengan atribut centroid yang bersangkutan. Untuk implementasi di Orange Data Mining, kami menggunakan parameter. Di sini kami menggunakan parameter jumlah cluster setiap K sama dengan 3.
maaf. Di sini kami menggunakan klaster tetap K sama dengan 3, inisialisasi dengan metode K-10 kali pengulangan, dan juga maksimum 300 iterasi. Selanjutnya, itu ada perhitungan manual, z-score, dan centroid awal. Untuk membuktikan pemahaman kami dengan terhadap algoritma, berikut contoh perhitungan manual menggunakan 19 sampel data real dari dataset dengan 2 atribut academic pressure sebagai X1 dan financial stress sebagai X2. Di sini, pertama, setiap nilai distandarisasi menggunakan rumus z-score, z sama dengan x dikurangi dengan min, deviasi dengan AP sebesar 3,2632, dan standar deviasi dengan 1,1945, serta min fs sebesar 2,4211, dan standar deviasi 5390. Diperoleh nilai z-score seperti yang terlihat di tabel. Sebagai contoh, mahasiswa 01 dengan AP asli 5 mendapat z-score X1 sebesar 1,4540, artinya tekanan akademiknya 1,45 standar deviasi di atas rata-rata. Selanjutnya, centroid awal dipilih dari 3 mahasiswa yang mempresentasikan karakteristik berbeda. C1 dari mahasiswa 01 yang memiliki AP tinggi dan FS rendah, C2 dari mahasiswa 05 dengan AP sedang, dan C3 dari mahasiswa 10 yang memiliki AP rendah namun FS tinggi. Selanjutnya, untuk iterasi 1, hasil pengelompokan klaster. Pada iterasi pertama, setiap data dihitung jaraknya ke 3 centroid. Sebagai contoh, mahasiswa 02 dengan nilai z-score X1 negatif 1,575 dan X2 negatif 0,2736 memiliki jarak ke C1 sekitar 2,59 ke C2 sekitar 1,80 dan ke C3 sekitar 1,95. Karena jarak ke C2 paling kecil, mahasiswa 02 dimasukkan ke klaster 2 setelah seluruh 19 data dipetakan diperoleh 3 kelompok C1 memiliki 3 anggota semua mengalami depresi atau 100%. C2 memiliki 10 anggota dengan hanya 2 depresi atau 20%, dan C3 memiliki 6 anggota dengan 5 depresi atau 83%. Centroid kemudian diperbarui berdasarkan rata-rata anggota masing-masing klaster, dan proses ini diulang hingga konvergen pada dataset lengkap 109 data. Orange menjalankan proses ini secara otomatis. Dan selanjutnya, ini slide 8, evaluasi model Shield-Hosted Score dan Confusion Matrix. Ini kami melakukan 2 jenis evaluasi internet menggunakan Shield-Hosted Score dan eksternal menggunakan Confusion Matrix. Shield-Hosted Score mengukur beberapa baik setiap data cocok dengan klaster dibandingkan klaster lain dengan rentan -1 hingga +1. Hasil dari Orange menunjukkan nilai C1 sebesar 119, C2 sebesar 0,143 dan C3 sebesar 0,149 dengan rata-rata 0,137. Nilai ini tergolong rendah, namun hal tersebut wajar untuk data surface psikologis yang memiliki nilai banyak variabel berkorelasi dan tidak memiliki batas antar kelompok yang tegas. Yang penting, semua nilai positif, arti data lebih cocok di klasternya sendiri. Untuk evaluasi eksternal, kami memetakan
C1 dan C3 sebagai prediksi depresi karena keduanya mayoritas anggotanya depresi, dan C2 sebagai prediksi tidak depresi. Hasilnya true positif tuh 7, true negatifnya 8, false positifnya 1, dan false negatifnya 3. Dari sini diperoleh akurasi 78,9%, presisinya 87,5%, dan rekal 70%. Presisi yang tinggi menunjukkan bahwa prediksi depresi kami cukup dapat dipercaya. Kelewatan. Ya. Sini berikutnya hasil dan interpretasi klaster final. Dari hasil clustering pada 109 data menggunakan Orange, terbentuk 3 klaster dengan karakteristik yang jelas berbeda. Klaster 1 dengan klaster C1 dengan sekitar 32 orang memiliki sekitar 31% depresi. Klaster ini klaster ini dinominasi mahasiswa dengan akademik pressure tinggi namun finansial stress rendah. Meski tekanan akademik tinggi, dukungan finansial yang cukup membuat mereka lebih tahan terhadap depresi. Di klaster C2-nya dengan sekitar 32 anggota memiliki sekitar 38% depresi. Karakteristiknya paling heterogen dengan AP dan VS sedang hingga rendah. Kelompok ini butuh pemantau berkala. Untuk klaster C3-nya tuh yang paling kritis dengan sekitar 45 anggota dan 82% diantaranya mengalami depresi. Ciri-ciri khasnya adalah finansial stress yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa tekanan finansial adalah faktor risiko depresi yang sangat dominan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, sini ada kesimpulan dari penelitian kami. Itu yang pertama, 109 siswa berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster bermakna berdasarkan 6 variabel numerik. Yang kedua, SEAL-SALT skor rata-rata 0,137 tergolong lemah sedang yang wajar untuk data survei psikologi. Terus yang ketiga itu ada klaster C3 terbukti sebagai kelompok risiko depresi tertinggi dan dengan 82% anggotanya depresi. Sementara C1 terendah dengan 31%. Berikutnya keempat, itu ada evaluasi dengan confusion matrix menghasilkan akurasi 78,9%, presisinya 87,5%, dan rekal 70%. Itu menunjukkan kemampuan model yang cukup baik. Dan yang kelima, rekomendasi kami adalah menjadikan mahasiswa dengan klaster 3 sebagai prioritas utama program dukungan kesehatan mental kampus sementara C1 dan C2 tetap dipantau secara berkala.
Demikian prestasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.